para alim ulama, dan para kiai yang kami tunggu-tunggu mauidul hasanahnya. Khususnya pada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Mansajul Ulum Putra dan Putri. Beliau Roma Kiai Haji Liwauddin Najib dan Ibu Nyai Umdatul Baroroh. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kita dalam acara webinar Haul Simbah Nyai Hajah Salamah, beliau Gus Ulil Absor adalah. Yang kami hormati Ketua Alumni Pondok Pesantren Mansajul Ulum Putra dan Putri, Cebulok Kidul Margoyo Sopati. Yang kami hormati Ketua Panitia Webinar Haul Simbah Nyai Hajah Salamah, beliau Saudara Muhammad Yusrul Hana. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh Zoom Webinar Haul Simbah Nyai Hajah Salamah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Haul Simbah Nyai Hajah Salamah sore hari ini. Dua kalinya, marilah kita haturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kelak kita di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagaimana berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, foto bersama. Dan acara yang terakhir, penutup. Menuju acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara webinar Haul Simbah Nyai Hajah Salamah dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Webinar Haul Simbah Nyai Hajah Salamah, beliau Saudara Muhammad Yusrul Hana. Pada Saudara Yusrul Hana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau pengasuh Pondok Pesantren Mansajul Ulum Putra dan Putri, yakni Kiai Haji Muhammad Liwauddin Najib dan
Bunyai Umda Al-Barorah, yang terhormat Kiai Haji Holil Absar Abdallah, yang kami hormati Ketua Alumni Putra dan Putri Pondok Pesantren Masjidul Ulum Putra, Pondok Pesantren Masjidul Ulum Jebolek, serta seluruh peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat sehingga kita bisa mengikuti acara pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Mungkin dari kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk membersamai kita dalam acara pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pengasuh yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kami dalam mempersiapkan acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara dari jauh-jauh hari sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar. Amin. Serta seluruh peserta yang sudah berkenan ikut dalam acara pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya saya selaku ketua panitia dari acara kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan maupun teknis dan lain-lainnya. Dan untuk harapan kedepannya, acara seperti ini bisa dilaksanakan kembali ketika ada event-event yang berkaitan dengan pondok pesantren kita. Dan mungkin dari saya mengharapkan seluruh peserta dapat aktif ketika forum tanya jawab nanti yang akan dilaksanakan ketika selesai penyampaian materi dari narasumber. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perilaku yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Muhammad Yusrul Hana kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Masjidul Ulum Putra beliau, Roma Kiai Haji Liwauddin Najib. Kepada Roma Kiai Haji Liwauddin Najib kami persilahkan.
Saya kok nggak dengar suaranya Ki Liwak ya? Ya, ini nggak kedengeran semuanya ya. Apakah teman-teman dengar suaranya Ki Liwak? Ayah kayaknya itu belum masuk ke itu ya, pakai HP masuk ke data seluler itu loh. Jadi di situ belum ada gambar mikrofon. Ayah belum ada gambar mikrofon itu ayah. Mikrofonnya belum aktif. Kang Fahri kalau di pondok itu tolong dibantu Bapak dong. Saya soalnya masih di kampus ini. Sampun bisa dengar ya? Sampun. Oke. Ini pakai HP akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Akhinal karim, Pak Diulil Absar Abdallah yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Umdatul Baroroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Rajul Ulum Putri yang juga saya banggakan serta saya cintai, anak-anak alumni Pondok Pesantren Mansajul Ulum baik putra maupun putri yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita bisa mujalasah di dunia maya untuk mendapatkan banyak ilmu, untuk mendapatkan hanya mauidhah
dengan banyak jalan dengan kesibukan masing-masing, dan semoga ini tidak mengurangi barokah dan manfaat kita dalam bertolabul ilmi dan dalam berkhidmah kepada Pondok Pesantren Mansajul Ulum. Salat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat nanti. Anak-anak, seluruh alumni yang saya banggakan serta Pak Diulil yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Diulil yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk menyampaikan banyak hal yang akan menjadi mauidhah dan teladan bagi kami, seluruh sivitas Pondok Pesantren Mansajul Ulum, baik santri maupun alumni, yang nantinya mestinya akan memberikan pergerakan-pergerakan positif dan langkah-langkah positif bagi kemajuan Pondok Mansajul Ulum ini, serta akan lebih menggairahkan para alumni untuk terus memberikan manfaat dan berkhidmah kepada pondok walaupun dalam kondisi jarak yang jauh ataupun di tengah-tengah kesibukan mereka. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih partisipasi semua alumni, tanpa kita gerakkan, tanpa kita beri pengarahan, mereka sudah bergerak sendiri, memahami sendiri bahwa bulan besar adalah bagian dari bulan penting di Pondok Pesantren Mansajul Ulum, karena di bulan inilah kita memperingati haul Nyai Salamah yang layak dan patut kita teladani. Dan terima kasih sekali lagi untuk tim yang sudah sedemikian rupa mempersiapkan acara ini, dan semoga betul-betul lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang terakhir, kami mengasuh minta maaf karena tidak bisa memberikan apapun kepada alumni, tempat maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ini, sehingga alumni ini berdiri sendiri, dan ini luar biasa. Kami apresiasi dan semoga ini akan terus dikembangkan menjadi hal yang sangat penting untuk mempererat tali silaturahmi di tengah-tengah kesibukan kalian semua, dan kami doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mampu memanfaatkan ilmu dan berkhidmah kepada agama, terutama kepada pesantren Mansajul Ulum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, terima kasih kepada Pak Diulil sekali lagi yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan banyak ilmu nantinya. Dan saya berharap pada teman-teman semuanya untuk bisa berdiskusi dengan baik, memberikan banyak pertanyaan kepada beliau, sehingga akan memberikan manfaat bagi teman-teman kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Romo Kiai Haji Liwauddin Najib, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan materi tentang menelisik pola asuh Simbah Nyai Haji Hajah Salamah oleh Gus Ulil Absar Abdullah. Namun sebelumnya perkenankanlah saya membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Fitratunisa, tempat tanggal lahir Grobogan 17 September 1998. Alamat Desa Kluan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Nomor HP 085 801 223 866. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status belum menikah, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris UIN Wali Songo Semarang. Email nisafitratun17@gmail.com. Pendidikan formal 1. MI Asrarul Islam Keluan Penawangan Grobogan. 2. MTS Asrarul Islam Keluan Penawangan Grobogan. 3. MA Sofiyah Kajen Margoyoso Pati. 4. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegurungan FITK UIN Wali Songo Semarang. Pendidikan non formal 1.
Pondok Pesantren Sirajuddin Keluan Penawangan Grobogan. 2. Pondok Pesantren Mansajul Ulum Cebolek Kidul Margoyoso Pati. 3. Asrama Mahasiswa Monas Institut Semarang. 4. Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pahisan Godong Grobogan. 5. Asrama Tahfidz Taklim Nurul Huda Depok Sleman Yogyakarta. Selanjutnya webinar tentang menelisik pola asuh Simbah Nyai Hajah Salamah akan dipandu oleh moderator. Pada Saudari Fitrisa kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Ulil Absar Abdallah selaku pembicara pada webinar sore hari ini, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Mansajul Ulum Abah Liwauddin Najib serta Ibu Umdatul Baroroh, yang kami hormati Ketua Alumni beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati seluruh panitia webinar dalam rangka Haul Simbah Nyai Salamah pada sore hari ini, dan tak lupa teman-teman seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang kami cintai. Teman-teman yang berbahagia, izinkanlah saya sebelum memulai webinar pada sore hari ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fitrotun Nisa, atau bisa dipanggil dengan Nisa, alumni Pondok Pesantren Mansajul Ulum, yang insya Allah pada sore hari ini akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Namun, sebelum kita mendengar penjelasan pemateri pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengenalkan siapa narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Tentunya, kita semua sudah tidak asing dengan beliau. Dan pastinya, beliau sangat paham tentang tema yang kita usung pada sore hari ini, yakni menelisik pola asuh Simbah Nyai Salamah. Beliau adalah Kiai Haji Ulil Absar Abdallah. Mohon izin Gus Ulil untuk menyampaikan CV. Baik, beliau adalah Kiai Haji Ulil Absar Abdallah atau biasa dipanggil dengan Gus Ulil. Beliau adalah putra dari pendiri Pondok Pesantren Mansajul Ulum, yakni Romo Kiai Haji Abdullah Rifai dan Ibu Nyai Hajah Salamah, yang lahir pada tanggal 11 Januari 1967. Gus Ulil merupakan seorang tokoh Muslim Indonesia yang mengembangkan pemikiran tasawuf melalui daring serta luring. Tak ayal, beliau sangat populer di kalangan semua masyarakat Indonesia. Beliau menempuh jenjang pendidikan sekolah menengahnya di Madrasah Matoli'ul Falah. Lalu beliau melanjutkan di Fakultas Lalu beliau melanjutkan di Fakultas Syariah Lipia atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara, Jakarta. Setelah mendapatkan gelar sarjana, beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Boston University yang terletak di kota Boston di daerah New England Timur Laut, Amerika Serikat. Kemudian, beliau melanjutkan program doktoral di Harvard University di Amerika Serikat. Gus Ulil ini menjabat sebagai Ketua Lakpesdam atau Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan masa hikmah dari 2022 sampai 2027. Untuk itu, mari sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Gus Ulil mengenai seperti apa pola asuh Simbah Nyai Salamah dalam mendidik anak-anaknya. Untuk itu, kepada Gus Ulil, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Liwauddin sebagai pengasuh pesantren Manhajul Ulum bersama Ibu Nyai Umdatul Bararah, yang saya hormati para santri dan juga para alumni Pondok Pesantren Manhajul Ulum serta para peserta pertemuan atau diskusi atau webinar pada sore hari ini, dan juga yang saya hormati moderator kita pada sore hari ini, Pak Fitratul Nisa. Pertama-tama terima kasih, saya sudah diundang untuk ikut di dalam acara pada sore hari ini untuk memperingati haul Ibu Salamah. Semarang. Sorak, dengar nggak? Nggih, kedengeran. Ya, mohon pihak admin untuk mute ya, serta lain yang kira-kira suaranya mengganggu. Jadi sore hari ini kita memperingati haulnya ibu saya, ibu dari Ibu Nyai Umdatul Bararah, Ibu Nyai Salamah, yang merupakan sesepuh kita semua, walaupun sudah almarhumah, tetapi Ibu Nyai Salamah tetap kita kenang sebagai sesepuh kita semua bersama Kiai Abdullah Rifai. Para santri, para alumni yang saya cintai, saya mengucapkan terima kasih kepada semua santri, semua alumni yang sudah menyelenggarakan acara diskusi atau peringatan haul pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga amal Anda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dari forum pada sore hari ini, ya, kita berharap bisa memperoleh sesuatu, memperoleh keteladanan yang baik, memperoleh uswatun hasanah dari apa yang nanti akan saya ceritakan mengenai Ibu Nyai Salamah. Para santri, para alumni yang saya cintai, peringatan haul, peringatan atas wafatnya orang-orang soleh dan solehah itu sangat penting diadakan. Peringatan seperti ini bisa menjadi sumber keteladanan, bisa menjadi sumber untuk penanaman nilai-nilai. Jadi acara haul itu memang diadakan atau ditradisikan, diselenggarakan oleh para ulama kita dari dulu sampai sekarang ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang soleh dan solehah di masa lampau. Mengingat kebaikan orang yang soleh dan solehah itu penting sekali. Karena menanamkan nilai kepada generasi muda itu tidak cukup hanya dengan mengajarkan nilai-nilai melalui kitab atau buku atau ceramah. Karena pendidikan nilai itu bisa dilakukan secara lebih efektif kalau orang mendengarkan cerita, mendengarkan kisah,
melihat contoh, melihat teladan yang sudah nyata. Dan teladan itu biasanya ditemukan di dalam kehidupan orang-orang yang soleh dan soleh. Oleh karena itu peringatan haul itu penting sekali. Ini juga salah satu ciri khas, ya, ciri khas dari masyarakat atau warga Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama yang mengikuti tradisi ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara atau mengikuti caranya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Salah satu cara, salah satu ajaran yang ditradisikan oleh para ulama kita dari dulu adalah mengadakan haul, mengadakan peringatan wafatnya seseorang, terutama seseorang yang dikenal sebagai orang yang soleh dan soleha. Para santri dan alumni yang saya muliakan, Ibu Nyai Salamah, saya akan ceritakan sedikit. Ibu Nyai Salamah ini adalah ibu dari ibu saya, ibunya Ibu Nyai Umdatul Qararah. Beliau menikah. Beliau ini adalah putri dari Kiai Haji Muhammadun. Kiai Haji Muhammadun dari Pondohan Pati, ya, Pondohan Tayu Pati. Kiai Muhammadun Pondohan ini kiai yang luar biasa alimnya. Kiai Muhammadun ini asal usulnya itu dari desa Cebolek. Ibunya bernama Ibu Nyai Halimah. Bapaknya namanya Pak Murtomo atau Murtado. Belakangan diubah menjadi Murtado. Tetapi nama aslinya adalah Mbah Murtomo. Jadi Mbah Kiai Muhammadun Pondohan ini aslinya dari desa Cebolek. Ibu Nyai Halimah ini adalah orang biasa. Mbah Murtomo itu juga orang biasa. Mereka keduanya bukan orang yang alim, bukan orang yang disebut kiai atau ulama, bukan sama sekali. Mbah Murtomo dan Ibu Nyai Halimah kedua-duanya adalah orang biasa. Tetapi Ibu Nyai Halimah dan Mbah Murtomo ini dikenal sebagai orang yang sangat mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai ulama, mencintai kiai. Karena itu, dari anak-anaknya, dari kedua pasangan ibu ini, yaitu ibunya Halimah dan Mbah Murtomo, lahir anak-anak yang semuanya jadi kiai-kiai besar. Yang paling besar di antara seluruh anak-anaknya ini adalah sebagai kiai, yang paling besar adalah Kiai Muhammadun dari desa Pondohan. Jadi Kiai Muhammadun ini adalah salah satu dari putranya Ibu Nyai Halimah dan Mbah Murtomo. Ibu Nyai Halimah dan Mbah Murtomo ini dimakamkan di desa Kajen, di sebelah timurnya, di luar makamnya Mbah Mutamakin. Jadi masih di lingkungan makam desa Kajen, tetapi di luar tembok makamnya Mbah Mutamakin di sebelah timur, ya. Nah, jadi kembali kepada kisah dari Ibu Nyai Halimah tadi itu, Mbah Halimah itu dikenal sebagai orang yang cinta kepada orang-orang alim, pada kiai. Dan Ibu Nyai Halimah ini dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang ahli beribadah, dan juga seorang yang zuhud, seseorang yang berusaha agar semua makanan dan minuman yang masuk ke badannya itu adalah makanan dan minuman yang halal. Kecintaan orang tua kepada pengetahuan, kepada ilmu, kepada orang-orang yang alim itu seringkali nembus kepada anak-anaknya. Seringkali nembus kepada anak-anaknya. Karena itu salah satu cara menjadi orang alim, ya, selain kita belajar,
Selain usaha dari kita sendiri, cara menjadi orang alim adalah orang tua kita mencintai orang alim. Jadi kecintaan orang tua, mbah-mbah kita kepada orang-orang yang punya ilmu, itu seringkali nembus kepada anak-anaknya. Contoh yang paling kelihatan nyata adalah contoh Mbah Halimah dan Mbah. Mbah Halimah ini melahirkan anak-anak yang semuanya menjadi kiai-kiai yang sangat alim. Nah, di antara putra-putranya yang paling alim adalah Kiai Muhammadun Pondohan ini. Saya akan menggambarkan kealimannya Kiai Muhammadun Pondohan ini. Kiai Muhammadun Pondohan ini, bapaknya ibunya Kiai Salamah, ini adalah kiai yang sangat alim sekali. Beliau ini belajarnya dulu kepada namanya Kiai Yasin dari desa Jekulo, Bareng Kudus. Atau yang sekarang warisan pesantrennya bernama Pesantren Kaumaniyah di daerah Jekulo, Kudus. Nah, Mbah Yasin ini adalah gurunya Kiai Muhammadun Pondohan. Nah, Kiai Muhammadun belajar dengan Mbah Yasin ini lama sekali sampai menjadi orang alim. Kemudian ketika sudah alim, diperintahkan oleh Kiai Yasin untuk belajar kepada orang yang lebih alim lagi. Karena Kiai Yasin ketika itu berkata kepada Kiai Muhammadun, ilmu saya sudah habis kamu serap semua. Sekarang kamu belajar kepada kiai yang lain di daerah Pekalongan, namanya Kiai Amir dari Simbang Kulon, Pekalongan. Kiai Amir ini adalah kiai yang juga luar biasa alimnya. Kiai Amir Simbang Kulon, Pekalongan ini adalah merupakan asisten dan sekretaris pribadi dari seorang alim besar yang berasal dari daerah Termas, Pacitan, Jawa Timur. Namanya adalah Kiai Mahfud, ya, atau Syekh Mahfud At-Turmuzi. Disebut At-Turmuzi karena berasal dari desa Termas. Termas itu adalah sebuah desa di kabupaten namanya Pacitan, Jawa Timur. Nah, Syekh Mahfud Termas ini adalah syekh atau seorang alim yang mengajar di Mekah. Beliau ini menjadi gurunya para kiai-kiai besar dari seluruh dunia yang belajar di Mekah. Salah satu santrinya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan juga para kiai-kiai yang lain, termasuk kiai yang menjadi santrinya Syekh Mahfud Termas adalah Kiai Amir dari Pekalongan. Kiai Amir dari Pekalongan. Nah, Kiai Amir inilah gurunya Kiai Muhammadun Pondohan. Kiai Muhammadun melahirkan banyak putra dan putri. Salah satunya adalah ibunya Salamah yang hari ini kita akan bahas teladannya. Kemudian juga salah satu putranya atau putrinya Kiai Muhammadun adalah ibunya Thohirah yang merupakan ibu dari Kiai Liwauddin. Jadi ibu saya dengan ibunya Thohirah, yaitu ibunya Kiai Liwauddin, itu adalah kakak beradik. Nah, salah satu putra dari Kiai Muhammadun yang masih hidup sampai sekarang ini adalah Kiai Anik Muhammadun yang sekarang mengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum di Pakis, desa Pakis, dan Kiai Aslam Muhammadun yang sekarang mengasuh pondok pesantren warisannya Kiai Muhammadun Pondohan. Inilah sekilas latar belakang keluarga dari ibunya Salamah. Ibunya Salamah ini menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari desa Bugel, Jepara, Pecangaan, ya, Kecamatan Pecangaan, Jepara, yang bernama Kiai Haji Abdullah Rifai, yaitu ayah saya. Nah, Kiai Abdullah Rifai ini dulunya adalah santri dari Kiai Muhammadun Pondohan. Jadi Kiai Muhammadun Pondohan ini punya tradisi, punya kebiasaan. Yang kebiasaan ini juga dilakukan oleh banyak kiai-kiai yang lain di seluruh Jawa terutama, dan juga di kawasan-kawasan yang lain di luar Jawa.
kebiasaan para kiai-kiai adalah menikahkan putri-putrinya dengan santri-santrinya yang alim. Ini dilakukan oleh hampir semua kiai-kiai di seluruh Jawa. Jadi kalau ada santri yang pinter, yang alim, dan kebetulan kiainya punya anak perempuan, itu biasanya dinikahkan putrinya dengan santri yang alim. Nah, salah satu santri yang dinikahkan kepada putrinya Kiai Muhammadun adalah Kiai Abdullah Rifai, dinikahkan dengan ibunya Islam. Para santri dan alumni yang saya muliakan, ibunya Isalamah ini adalah seorang perempuan dan wanita yang luar biasa. Luar biasa di mata saya sebagai salah satu anaknya. Ibunya Isalamah ini adalah seorang perempuan yang sebetulnya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Karena kakek saya, Kiai Muhammadun Pondoan, itu punya pendapat bahwa seorang perempuan itu sebaiknya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak usah sekolah terlalu tinggi. Jadi itu pendapat Kiai Muhammadun, mbah saya dari via ibu ya. Jadi Kiai Muhammadun punya pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya perempuan itu ya dididik oleh orang tuanya sendiri, tidak dikirim ke sekolahan, tidak usah mengikuti pendidikan yang terlalu tinggi, karena tugas utama perempuan adalah mengasuh anak-anaknya di keluarganya. Tetapi ketika ayah saya dan ibu saya memiliki putri-putri, ya, memiliki anak-anak perempuan, salah satunya ibunya Umdatul Bararah dan juga ibunya Khiyaratul Nisa yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Fathul Huda di Demak, ya. Ibu saya dan ayah saya memiliki pendapat yang berbeda, ya, dan perbedaan pendapat itu biasa saja di kalangan para kiai. Ibu saya dan ayah saya berpendapat bahwa anak-anak perempuan mereka harus disekolahkan. Dan yang ngotot untuk mengirimkan anak-anak perempuan ibu saya ke sekolah itu adalah ibu saya. Jadi ibu saya ini walaupun tidak pernah merasakan bangku pendidikan di sekolah, ya, tidak pernah menikmati pendidikan resmi formal di sekolah, tetapi dialah yang memutuskan agar anak-anak perempuannya disekolahkan. Walaupun pendapatnya ibu saya ini berbeda dengan pendapat ayahnya sendiri, yaitu Kiai Muhammad Pondoan. Jadi menurut saya keputusan ibu saya ini luar biasa. Beliau walaupun tidak sekolah tinggi tetapi mempunyai visi, mempunyai cita-cita, mempunyai pandangan yang jauh maju ke depan. Itulah keputusan yang saya anggap tepat dari ibu saya, dan keputusan inilah yang kemudian melahirkan Ibu Nyai Umdatul Bararah. Jadi Ibu Nyai Umdatul Bararah bisa menjadi orang seperti sekarang ini, menjadi dosen, bahkan menjadi dekan di IPMAFA, menempuh pendidikan S1, S2, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Semarang, ya. Melahirkan anak-anak seperti saya, melahirkan anak-anak seperti adik saya, Ibu Nyai Khiyaratul Nisa, Ibu Umdatul Bararah, dan juga Mas Maljaul Abror. Ini semua adalah berkat dari salah satunya keputusan dan juga tindakan yang dilakukan oleh ibu saya bersama ayah saya. Para santri dan alumni yang saya cintai, ibu saya ini bukan orang yang alim atau alimah, ya, tetapi ibu saya ini mengerti betul betapa pentingnya orang itu menjadi orang alim, mencintai ilmu. Ibu saya ini bukan orang yang mempunyai titel yang tinggi, tidak pernah sekolah, tetapi ibu saya mengerti betul
betapa pentingnya orang yang memiliki ilmu. Ayah saya yaitu Ki Abdullah Rifai itu adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat-sangat alim. Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren luar biasa. Ayah saya dikenal sebagai orang yang sangat alim dalam bidang ilmu alat, ya, ilmu nahwu dan shorof. Bahkan beliau mengarang kitab dalam bahasa Arab dalam bentuk nazom, ya, di dalam nahwu shorof judulnya adalah Al-Mifan. Ayah saya juga dikenal sebagai orang yang sangat-sangat alim dalam bidang ilmu usul fikih dan fikih. Nah, tetapi ayah saya ini bisa menjadi kiai dan bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang kiai mengasuh pondok pesantren itu semuanya tidak bisa dilakukan kalau tidak ada sosok yang menjadi pendukungnya di belakang. Sosok itu adalah ibu saya, yaitu Ibu Nyai Salamah. Para santri dan alumni yang saya cintai, ibu saya ini mempunyai karakter yang luar biasa, yaitu karakternya adalah kelembutan hati. Jadi saya ini sebagai anak itu tumbuh di dalam naungan asuhan orang tua yang mempunyai kombinasi sifat yang seimbang, kombinasi sifat yang pas, yang balance, ya, seimbang. Ayah saya adalah orang yang mendidik anak-anaknya dengan keras sekali. Ibu saya mengimbanginya dengan cara yang setepat. Anak-anak itu harus dididik di dalam kombinasi pengasuhan yang seperti ini. Jadi kalau ayahnya itu menerapkan cara yang keras, yang disiplin, yang tegas, maka harus diimbangi dengan ibu atau sosok ibu yang lemah lembut. Begitu juga sebaliknya, kalau yang mempunyai sikap yang tegas, keras, dan disiplin adalah sang ibu, maka juga harus diimbangi oleh ayah yang lemah lembut. Kalau kedua orang tua ini memiliki sikap yang sama, sama-sama kerasnya misalnya, atau sama-sama lembutnya, maka tidak ada keseimbangan di sana. Tidak ada keseimbangan. Jadi mendidik anak itu idealnya adalah mendidik dengan pola pengasuhan yang seimbang. Ada ayah yang tegas, ibu yang lembut, atau ibu yang lembut, atau ibu yang tegas, ayah yang lembut. Kami, saya dan ibunya Ungdah dan adik-adik saya yang lain, saya adalah yang pertama, kami beruntung. Kami diasuh dengan pola pengasuhan yang moderat seperti ini, yang seimbang, yang iktidal, tawazun, dan tawassut. Jadi ada ayah yang tegas, ada ibu yang lemah lembut. Ibu saya ini selalu menjadi figur pelindung. Ketika ketegasan ayah saya membuat anak-anaknya kemudian merasa agak tertekan, maka ibu saya, emak, saya menyebutnya emak, itu panggilan akrab saya kepada ibu saya. Emak saya itulah yang selalu memberikan perlindungan. Memberikan perlindungan. Ibu saya ini adalah seseorang atau perempuan yang luar biasa. Perempuan yang melaksanakan seluruh tugas-tugasnya sebagai seorang istri, seorang ibu nyai yang mengasuh para santri-santri dengan penuh dedikasi tanpa sikap mengeluh sedikit. Oleh karena itu, saya menyebut ibu saya ini adalah pahlawan yang tidak banyak berkata-kata. Karena ibu saya bukan orang yang pintar berceramah, pintar berkata-kata. Ibu saya adalah orang yang sederhana, orang kampung sebagaimana orang kampung pada umumnya. Ibu saya memang anaknya seorang kiai besar yang sangat alim, tetapi ibu saya diasuh oleh
kakek saya, Ibu Kiai Muhammadun, sebagai wanita biasa, perempuan biasa, bukan perempuan yang diasuh dengan ajaran bahwa mereka ini anak kiai besar, lalu memiliki sikap yang kurang pas, ya. Tidak. Ibu saya itu diasuh oleh kiai besar tetapi sebagai perempuan biasa. Tidak diajarkan, tidak dibuat merasa menjadi anaknya orang yang besar, orang yang alim, sama sekali tidak. Ibu saya adalah wanita kampung, perempuan desa biasa, seperti perempuan desa pada umumnya. Saya menganggap ibu saya ini adalah pahlawan yang tidak banyak berkata-kata, tetapi bertindak. Bertindak. Teladannya bukan teladan melalui ceramah, teladannya melalui tindakan. Teladannya melalui contoh yang konkret, contoh yang langsung bisa dilihat. Contoh yang diteladankan oleh Bu Nyai Salam adalah kelembutannya. Dan itu dirasakan oleh para santri-santri yang dulu pernah nyantri dengan ayah saya. Mereka merasakan betul kelembutan ibu saya, emak saya. Mereka melihat ketegasan ayah saya sebagai seorang kiai, tetapi di sisi yang lain mereka melihat kelembutan hidup saya. Jadi ibu saya ini adalah orang yang mengasuh, mendidik para santri-santri yang merupakan santri-santrinya ayah saya dengan cara yang lain. Ayah saya ngajari kiai para santri dengan mengajarkan kitab, mengajarkan melalui pengajian, kitab, ngaji, dan seterusnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah peran ibu saya. Emak saya juga ikut mendidik para santri. Mendidiknya adalah dengan tindakan dan contoh, yaitu melalui sikap yang lemah lembut, sikap kelembutannya. Itulah yang menjadi ajaran yang ditinggalkan oleh ibu saya kepada para santri-santri. Nah, para santri dan alumni yang saya cintai, pendidikan melalui contoh konkret, contoh langsung seperti ini, itu seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada pendidikan yang sekedar melalui ceramah atau melalui ucapan, melalui lisan. Dalam bahasa Arab ada pepatah yang mengatakan lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Lisan yang berupa tindakan itu lebih fasih di dalam mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan pendidikan daripada lisan berupa kata-kata. Lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Ibu saya ini adalah orang yang sangat sederhana dalam hidupnya. Sangat-sangat sederhana. Karena kami bukan keluarga yang kaya, kami adalah keluarga biasa, bahkan cenderung miskin sebetulnya. Tetapi ibu saya, walaupun hidup di dalam kondisi yang amat-amat terbatas, ibu saya itu orang yang sangat-sangat kuat, sangat powerful, menjalani kehidupan yang cenderung miskin itu dengan sikap ridho, dengan rela, dengan qanaah, tanpa sikap mengeluh sama sekali. Ibu saya ini adalah tipologi seorang perempuan sebagaimana perempuan desa pada umumnya, yaitu perempuan yang hampir menjadi semacam manajer rumah. Karena ayah saya adalah seorang kiai yang bertugas untuk mengajar para santri. Hampir semua urusan rumah tangga itu diurus oleh ibu saya. Oleh karena itu saya ingin menyebut Ibu Nyai Salamah adalah perempuan yang perkasa. Saya menyebut Ibu Nyai Salamah adalah pahlawan, tetapi pahlawan yang tidak banyak berkata-kata. Pahlawan yang menjadi pahlawan karena tauladan berupa tindakan-tindakannya.
Ibu saya, ibunya Salamah itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, walaupun hidup di dalam kesederhanaan yang luar biasa. Membeli baju itu setahun sekali belum tentu, ya. Paling ya setahun sekali pada saat hari raya. Itulah momen hari ketika ibu saya mungkin bisa membeli baju baru. Selama setahun utuh, ya, setahun penuh, ibu saya juga ayah saya dan kami semua sebagai anak-anaknya jarang menikmati kesempatan untuk bisa membeli baju baru. Kami semua menikmati baju baru atau pada momen hari raya. Seluruh urusan rumah tangga dikelola oleh ibu saya, mulai dari urusan dapur, kemudian belanja ke pasar. Bahkan kami dulu seringkali waktu kecil menyaksikan ibu saya ini menjadi semacam ya komandan kecil-kecilan di rumah tangga. Misalnya kalau karena kami punya kebun di sekitar rumah, di mana di situ ayah saya menanam pohon kelapa, ya. Ketika kelapa itu sedang berbuah, ya, itu dulu ibu saya yang menjadi manajernya, mulai dari mencari orang tukang untuk mengunduh, untuk mengunduh kelapa itu. Setelah diunduh kemudian diselumbat dikupas kulitnya itu, ya, kulitnya diselumbat. Itu semua yang menjadi komandannya adalah ibu saya. Saya juga termasuk orang yang ikut nyelumbat. Waktu saya masih kecil dulu, itu saya jago nyelumbat buah kelapa. Dalam satu sesi nyelumbat itu kadang-kadang saya bisa nyelumbat sampai 70 kelapa. Jadi luar biasa itu, keringat keluar semua. Jadi waktu kecil saya itu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat bersifat fisik, ya. Nyelumbat kelapa, membantu emak saya untuk nyuci baju, menimba karena dulu belum ada sanyo, jadi untuk mengisi ulah itu diisi dengan cara menimba. Kemudian setelah kelapa itu diselumbat siap untuk dijual, kemudian ibu saya mencari penjual, mencari pembeli yang mau membeli kelapa-kelapa ini. Jadi sekali dijual itu kadang-kadang ada sampai 100 kelapa, sampai kadang-kadang 200 kalau lagi musim, ya. Dan yang bernegosiasi semua itu adalah emak saya, ibu saya. Jadi ibu saya ini adalah manajer rumah tangga. Sementara ayah saya adalah kiai yang mengelola pondok pesantren. Kombinasi ini luar biasa. Jadi kombinasi antara suami istri yang seperti inilah kombinasi yang ideal. Inilah yang dilakukan oleh emak saya, luar biasa. Jadi ayah saya bisa menjadi kiai itu karena ada emak saya, ibu saya yang sepenuhnya dedikasi, ya, mengabdikan tenaga, waktunya dan segalanya untuk mengabdi kepada suaminya, yaitu ayah saya, untuk mengasuh para santri. Karena itu saya menganggap peran ibu saya di dalam mendidik para santri tidak kalah pentingnya dengan peran yang dilakukan oleh ayah saya. Ayah saya ngajar santri melalui ngaji kitab, ibu saya ngajar santri melalui teladannya, yaitu sikap kelembutannya. Santri-santri yang kebetulan menjadi khotim atau pembantu di rumah, itu pasti merasakan kelembutan ibu saya. Beberapa dari santri yang dulu masih pernah menjadi khotim di rumah, sekarang masih sering berkomunikasi dengan saya. Salah satunya adalah kiai namanya Kiai Muqarrabin. Kiai Muqarrabin ini adalah seorang santri dari Kudus, dari desa Mbae, Kudus, yang sekarang menjadi kiai, mendirikan pondok pesantren di daerah Bekasi. Mendirikan pondok pesantren namanya Pesantren Al-Aziz. Nah, beliau ini dulu pernah menjadi khotim di rumah saya. Setiap ketemu dengan saya, itu selalu yang diceritakan adalah kelembutan ibu saya, ibunya Salamah. Jadi inilah teladan yang patut diteladani, ya. Jadi mengajari santri, mulang santri, mendidik santri itu tidak hanya dengan ngaji kitab.
Ngaji kitab penting. Pendidikan melalui pendidikan formal penting. Tetapi pendidikan melalui contoh teladan dan perilaku itu jauh lebih penting. Nah, pendidikan melalui teladan inilah yang dilakukan oleh ibu saya, Ibu Yai Salamah. Saya ingin menutup ceramah saya ini dengan mengajak para santri dan alumni semua untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada Ibu Yai Salamah dan Kiai Abdullah Rifai. Semoga Anda semua, para santri dan alumni, bisa meneladani teladannya Ibu Yai Salamah. Apa itu? Mendidik umat dengan teladan. Mendidik umat dengan perilaku. Tidak sekedar hanya dengan kata-kata. Mari kita bacakan Al-Fatihah kepada dua orang tua saya, Ibu Yai Salamah dan Kiai Abdullah Rifai. Al-Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Gus Ulil atas pemaparan materi sekaligus cerita yang sangat inspiratif sekali bagi kami, para santri serta alumni. Yang dapat saya ambil dari cerita Gus Ulil, mohon izin Gus Ulil, yakni untuk mendidik seorang anak, seorang orang tua harus memiliki sifat yang balance. Seperti contoh, ketika ayahnya memiliki sifat keras, maka ibunya harus lembut. Begitupun sebaliknya. Serta yang tak kalah penting adalah memberikan pendidikan secara formal itu penting. Namun, melalui teladan juga tidak kalah penting. Baik teman-teman, langsung saja di sesi selanjutnya yakni tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk mengaktifkan video dan audio, sebutkan nama, asal, atau bisa lewat kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami batasi dengan 3 penanya. Silakan. Monggo kepada penanya, langsung saja untuk mengaktifkan video dan audio. Halo, mau nanya. Halo. Oke, monggo silakan. Dengar suara saya nggak, Mbak? Kedengeran nggak, Mbak? Oke, mohon perkenalan diri. Mau titip salam, nama saya Didi. Santrinya Kiai Mukorobin. Mau nanya sama Gus Ulil, apakah ada tirakat khusus atau riyadhah khusus dari sang ibu buat anak-anaknya? Demikian, Mbak. Oke. Sampun? Ya, langsung saya jawab aja ya. Oke, monggo. Langsung saya jawab saja Mas Didi ya. Iya. Dengan di mana nih tinggalnya ini? Ciputat, Gus. Oh, di Ciputat ya. Iya, santrinya Robin. Wah, luar biasa. Saya senang sekali bisa ketemu dengan santrinya Kiai Robin di sini. Jadi saya ingin menerangkan tentang madhab pendidikan ayah saya. Ini penting sekali diketahui para santri-santri Mansajul Ulum dan para alumninya. Madhab pendidikan dan pengasuhan dan pengajaran dan taklimnya ayah saya, Kiai Abdullah Rifai itu unik. Kiai Abdullah Rifai itu tidak suka dengan santri-santri yang terlalu banyak tirakat. Nggak suka. Karena bagi ayah saya yang penting itu adalah ngaji. Kalau kamu tirakat justru menimbulkan kemalasan, lemah secara fisik sehingga tidak kuat ngaji, itu malah tidak bagus.
Karena itu ayah saya tuh enggak suka kalau ada santri itu suka puasa dalail. Itu enggak suka. Tahu ya, puasa dalail itu puasa apa namanya, membaca dalail dan dibarengi puasa ya minimal selama 3 tahun. Atau ada yang melakukannya malah puasa selama sepanjang hayat. Kalau kuat tidak apa-apa, bagus ya. Tetapi kalau kamu tidak kuat, kamu harus punya mohon maaf ya, suaranya kalau yang agak mengganggu di mute. Jadi kalau kamu tidak kuat tirakat dan ngaji sekaligus, yang kamu prioritaskan harus ngaji. Bukan tirakat jelek, enggak. Umumnya orang itu tidak kuat melakukan dua-duanya. Karena itu ayah saya selalu kalau ngaji itu yang dikutip ayat berikut ini. Ma ja'alallahu lirajulin ma ja'alallahu lirajulin ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah itu tidak menciptakan 2 hati di dalam diri manusia. Artinya apa? Kalau pikiran kita sudah terkonsentrasi ke satu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain biasanya terbengkalai. Karena itu orang harus punya prioritas. Dalam hidupnya harus punya prioritas. Prioritas santri pada saat menjadi santri adalah ngaji. Karena itu ayah saya tidak suka santri yang tirakat karena umumnya santri yang tirakat ngajinya kendor. Itu mazhab pengasuhan dan pendidikan ayah saya. Yang kedua, ini penting diketahui oleh santri-santri masa Jululum ya. Yang kedua, ayah saya tidak terlalu suka santri yang mementingkan menghafalkan Al-Quran tetapi tidak bisa ngaji. Itu tidak suka. Bagi ayah saya yang penting adalah memahami Al-Quran, bukan sekedar menghafalkannya. Kalau kamu bisa menghafal dan memahaminya sekaligus, bagus. Tapi kalau kamu tidak bisa dua-duanya, maka yang harus kamu prioritaskan adalah ngajinya. Yang ketiga, ayah saya itu juga tidak terlalu cenderung kepada thariqah. Nah, ini mazhab ini adalah mengikuti mazhab kakek saya, Kiai Abdullah Rifai. Kiai Muhammadun Pondoan, ya, Kiai Muhammadun Pondoan. Kiai Muhammadun Pondoan itu secara zahir itu tidak mengikuti thariqah dalam tasawuf ya, thariqah tertentu. Tidak kelihatan mengikuti thariqah tertentu. Bahkan beliau tidak menganjurkan santri-santrinya untuk mengikuti thariqah. Nah, mazhab ini diikuti oleh ayah saya. Kakek saya, Kiai Muhammadun Pondoan, mengatakan thariqahku itu adalah ngaji kepada para santri. Saya mulang, saya mengajar, itulah thariqah saya. Nah, itu yang diikuti oleh ayah saya. Jadi ngajar santri itulah thariqahnya ayah saya. Karena itu ayah saya tidak pernah baiat kepada thariqah apapun. Tentu saja ini tidak berarti bahwa ikut thariqah itu tidak baik. Tentu saja baik, karena kakek saya dari pihak ayah saya sendiri, kakek paman yaitu Kiai Abdullah Salam Kajen ya, itu kan salah satu mursyid thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tetapi ayah saya sendiri mengikuti mazhab mertuanya, kakek saya dari pihak ibu yaitu Kiai Muhammadun Pondoan. Beliau tidak mengikuti thariqah, thariqahnya adalah ngaji. Karena itu, ilmu ngaji kitab itu adalah prioritas utama ayah saya. Inilah ciri khas warisan Kiai Abdullah Rifai, Pondok Pesantren Mansajul Ulum. Yang paling penting prioritasnya adalah ngaji. Yang lain-lain itu sekunder. Karena itu ayah saya kalau ada melihat santri itu kok kesukaannya nyari hizib, nyari doa-doa, wirid, nyari macam-macam lah. Itu nggak suka sekali. Ayah saya nggak suka kalau ada santri kok ngumpulin ngoleksi hizib itu nggak suka.
Nggak suka itu. Wiridan nggak usah panjang-panjang. Wiridan secukupnya. Yang paling penting santri itu ngaji. Puasa Senin Kemis itu bukan aulawiyah, bukan prioritas. Kalau mampu, monggo. Tapi kalau tidak mampu, kamu puasa Senin Kemis, malah justru apalannya kendor, malah nggak munggah kelas. Wah, udah, jangan puasa Senin Kemis. Jadi menjadi santri itu harus ngerti prioritas. Prioritasnya santri menurut ayah saya adalah ngaji. Ngerti kitab, menguasai kitab, paham kitab, nanti kalau sudah paham kitab diamalkan. Diajarkan kepada para santri di kemudian hari. Itulah ciri khas pengajaran dan pendidikan Ki Abdullah Rifai. Jadi prioritasnya adalah ngaji. Dan ngaji yang dipentingkan oleh ayah saya, ya, itu ajaran Ki Abdullah Rifai, dan ini juga sekaligus ajaran yang tentu saja didukung oleh ibu saya, ibunya Salamah. Yang penting ngaji itu pertama-tama adalah ngaji ilmu alat. Kamu tidak bisa belajar ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu tafsir, hadis, dan segala macam, kalau kamu tidak menguasai ilmu alatnya. Ilmu alatnya apa? Ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof. Nah, nahwu shorof ini harus dikuasai sedalam-dalamnya. Karena itu ayah saya selalu mengajarkan ketika ngaji itu selalu ajaran yang diajarkan ayah saya adalah beliau sering mengatakan man tabahhara fi fannin minal ulum tabahhara fi sairil ulum. Man tabahhara fi fannin minal ulum tabahhara fi sairil ulum. Barang siapa menguasai dengan dalam sekali, nyegoro dalam bahasa Jawanya, tabahhara itu nyegoro. Barang siapa nyegoro dalam satu ilmu, maka akan nyegoro dalam semua ilmu. Nah, ilmu yang harus atau layak disegoroi atau dikuasai dengan nyegoro itu adalah ilmu alat, yaitu ilmu nahwu shorof. Jadi kalau jenengan tanya Mas Didi, tirakatnya apa? Tidak ada. Tidak ada tirakat. Karena bukan itu ilmunya ayah saya. Yang penting adalah ngaji. Ya. Kalau bisa tirakat dan ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau sampean tidak bisa dua-duanya, yang harus diprioritaskan adalah ngaji. Yang lain ada? Niki Gus Ulil ada yang tanya. Niki mau tanya, apakah ada rencana penerbitan karya Kiai Haji Abdullah Rifai? Insya Allah ada, insya Allah ada. Insya Allah akan kita terbitkan dan doakan semoga rencana ini bisa terselenggara secepatnya. Karena banyak karya-karya dari Kiai Abdullah Rifai yang luar biasa, ya, yang layak dirawat dan disebarkan ke masyarakat. Saya ingin ceritakan salah satu kitab-kitab yang menjadi karya dari ayah saya. Ayah saya itu pada umur 30-an. Umur 30-an itu sudah mulai ngarang kitab. Ya, pada umur 30-an ayah saya itu sudah mulai ngarang kitab. Kitab pertama yang dikarang adalah kitab dalam ilmu alat, ilmu nahwu shorof, namanya kitab Al-Mifan. Al-Mifan ini kitab dalam bahasa Arab ditulis dalam bentuk nadhom atau syair. Nah, ini kitab pertama yang ditulis oleh ayah saya, dimulai sekitar pada umur 30-an, diselesaikan pada saat beliau umur 40-an. Ini kitab yang masyhur, ya, dikenal oleh beberapa santri di daerah Pantura, Jawa Tengah. Beberapa santri pada tahun-tahun itu, tahun 80-an, 70-an akhir, itu mereka sudah mengenal karya Al-Mifan, karya ayah saya. Yang kedua adalah karya di dalam bidang ilmu arud dan qawafi, yaitu ilmu untuk menulis syair dalam bahasa Arab, ya. Itu salah satu ilmu yang menjadi favoritnya ayah saya selain ilmu nahwu dan shorof.
ilmu arud dan qawafi itu salah satu ilmu kecintaan ayah saya. Jadi kiai-kiai kita zaman dulu itu banyak menulis puisi. Kiai-kiai kita zaman dulu itu banyak menulis puisi. Mertua saya Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gus Mus bercerita bahwa ulama besar yang dikenal sebagai wali besar di tanah Jawa tahun 80-an, 90-an yaitu Kiai Abdul Hamid Pesuruan. Kiai Abdul Hamid Pesuruan ini kiai yang misuwur atau dikenal sebagai waliullah. Luar biasa karomahnya banyak sekali. Nah, yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa Kiai Abdul Hamid ini adalah seorang sastrawan. Kiai Abdul Hamid Pesuruan ini banyak nulis puisi di dalam bahasa Arab. Mertua saya, Gus Mus, menyebut beliau sebagai al-adib, orang yang ahli sastra. Nulis banyak puisi yang indah dalam bahasa Arab. Jadi banyak kiai-kiai kita dulu itu nulis di dalam bahasa Arab, menulis puisi dan syair. Jadi ayah saya juga sama. Nah, kiai-kiai generasi ayah saya, yaitu kiai-kiai di Hajen dan daerah Pati, pada tahun-tahun 60-an, 70-an, itu banyak yang menulis syair dan puisi dalam bahasa Arab. Itu dilakukan misalnya oleh Kiai almarhum Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda dan salah satu pendiri Madrasah Mathalihul Falah ya, atau pengasuh dulu ya, bukan pendiri, dan pernah menjadi Rais Am PBNU dan pernah menjadi ketua umum MUI Pusat ya. Kiai Sahal Mahfud itu juga menulis syair saya dalam bahasa Arab. Ayah saya juga menulis syair saya dalam bahasa Arab. Nah, salah satu kumpulan syair atau karya dalam bentuk puisi yang ditulis ayah saya adalah syair-syair mengenai ilmu arud dan qawafi. Itu kitabnya berjudul At-Tarjumanus Syafi fi Ilmayil Arudi wal Qawafi. Itu salah satu karya ayah saya. Karya ketiga adalah karya di dalam Al-Istilahatul Fiqhiyah, yaitu istilah-istilah di dalam fikih madhab Syafi'i yang sering dipakai di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Jadi dalam kitab Syafi'iyah itu atau kitab-kitab yang lain, tidak hanya kitab fikih ya. Di dalam kitab-kitab ulama kita zaman dulu itu digunakan sejumlah istilah-istilah khusus yang kalau kita tidak paham artinya kita akan bingung. Misalnya di dalam ilmu hadis kalau ada ulama mengatakan asy-syaikhan, qala asy-syaikhan, dua syekh, asy-syaikhan, dua orang syekh, itu maksudnya Bukhari Muslim. Atau kalau misalnya di dalam ilmu usul fikih ya dikatakan qala al-imam, itu siapa? Nggak ada keterangan. Qala al-imam, imam di sini artinya al-imamu imamul haramain. Imam Haramain atau Imam Juwaini gurunya Imam Ghazali. Nah, seperti itu. Itu ditulis oleh ayah saya, dikumpulkan dalam bentuk syair, dikumpulkan dan menjadi kitab, judulnya adalah Zatul Mutafaqih. Dan kitab-kitab yang lain ya, insya Allah nanti kita akan usahakan untuk terbitkan. Doakan semoga rencana ini segera terlaksana. Ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih Gus Ulil tadi atas ini jawaban pertanyaan. Ini ada Kiai Ghafir, ada Kiai Akram. Ini Kiai Ghafir ini dari Purbalingga. Oke. Selalu kalau ikut Zoom pasti ada kopinya. Kiai Akram ini mana Kiai Akram? Saya lagi di kampung ini. Wah, masih di kampung di Banyumas ini. Bumi Ayu monitoring. Bumi Ayu. Alhamdulillah. Bumi Ayu. Monggo yang lain. Terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir niki. Saking Mas Ahmad Akil. Kabah Nyai Salama kepada masyarakat selain keluarga
niku pripun? Terus niku napa? Aksi sosial beliau ke masyarakat kados pripun? Matur suwun. Nah ini yang lupa saya ceritakan ya. Seserawungannya atau interaksinya emak saya, ibunya Salamah dengan masyarakat. Tadi saya katakan bahwa santri-santri yang dulu pernah menjadi khotim atau pembantu di rumah yang melayani ayah saya di rumah pasti merasakan kelembutan ibu saya. Merasakan sekali. Dan kenangan yang selalu melekat pada mereka adalah kelembutan emak saya. Kelembutan ini juga yang dirasakan oleh tetangga sekitar. Bahkan saya boleh mengatakan bahwa jembatan antara ayah saya dengan masyarakat sekitar itu adalah emak saya. Jadi ibu saya ini adalah orang yang sangat sabar, melateni, bergaul, seserawungan, beberayan. Ya, ini istilah-istilah Jawa lama yang perlu Anda kenali itu, seserawungan, beberayan, ya, dengan masyarakat. Itu ibu saya sangat sabar sekali. Jadi beliau sangat peduli dengan tetangga sekitar, ya. Nah, ayah saya tentu saja peduli, tetapi ayah saya ini kan konsentrasi fokusnya pada mengajar santri-santri. Jadi ya pembagian tugas ya. Makanya saya katakan ayah saya dengan emak saya itu betul-betul kombinasi yang pas antara supir dan kernet. Supir dan kernet. Supirnya ayah saya, kernetnya ya emak saya. Jadi ayah saya ini mendedikasikan seluruh waktunya untuk santri. Kadang-kadang waktunya ayah saya untuk masyarakat itu kurang. Harus diakui. Ya ini resiko kiai memang begitu itu. Karena sekarang juga ada model kiai yang terlalu bermasyarakat, lupa pada santrinya. Ini ada kiai-kiai yang terlalu bermasyarakat, lupa santrinya. Nah, itu juga nggak boleh. Ayah saya bukan, jadi madhab kekiaian ayah saya itu mengikuti Mbah Muhammadun Pondoan. Mbah Muhammadun itu ilmunya, ini ilmu yang diceritakan oleh paman saya Kiai Anik Muhammadun. Ya. Ini juga bisa menjadi semacam panduan bagi teman-teman semua ketika bermasyarakat dan jadi kiai. Kiai Muhammadun itu berpesan kepada santri-santrinya, termasuk kepada putra-putranya. Nanti kalau jadi kiai itu ya harus aktif, harus masuk NU dan aktif di NU. Tapi aktifnya jangan keaktifan sampai lupa kepada para santri-santri. Jadi aktif tapi ya jangan terlalu aktif. Makanya mbah saya, kakek saya, Ki Muhammadun, kalau ada acara NU, acara ngaji santri, yang dimenangkan ngaji santri. Jadi kalau ada acara NU, ada acara pengajian santri, mana yang dimenangkan? Ngaji santri. Karena tugas kiai adalah ngajar santri. Aktif di NU itu kedua atau ketiga. Kudu masuk NU tetapi jangan terlalu aktif kalau jadi kiai ya. Kalau jadi kiai, kalau jadi pengurus NU ya lain lagi. Kayak Kiai Liwa ini kan pengurus NU lain lagi. Tapi kalau jadi kiai itu ya masuk NU tapi jangan terlalu aktif di NU. Ini ilmu dipegang oleh paman saya Ki Anik Muhammadun dan selalu diwariskan, diajarkan kepada para santri-santrinya, kepada para tamu-tamu yang sowan kepada Ki Anik kalau sowan ke beliau pada saat hari raya atau apapun. Pasti begitu pesannya. Nah, itu juga ilmu yang dipegangi ayah saya. Para santri dan alumni yang saya cintai, ayah saya ini dulu aktivis. Ayah saya ini waktu muda dulu itu aktivis. Terutama aktivis Ansor. Ayah saya itu dulu waktu masih menjadi santrinya Ki Muhammadun Pondoan tahun 60-an. Itu kan tahun 60-an itu tahun-tahun yang sangat-sangat sangat-sangat dinamis karena tahun-tahun itu persaingan antara kelompok dan golongan termasuk antara partai-partai itu luar biasa seru sekali sampai di tingkat kampung. Itu tahun-tahun 60-an. Tahun di mana politik itu menjadi panglima, istilahnya kan begitu ya.
Nah, tahun 60-an itu apa ya, persaingan antara NU, Masyumi, PNI, PKI itu wah luar biasa sampai ke tingkat kampung. Nah, ayah saya dulu aktif sekali di tingkat kecamatan di daerah Tayu dan Pakis, aktif di Ansor, ikut ngurus drum band, tahu drum band ya, ngurus drum band, mengurus aktivitas Ansor di tingkat anak cabang Ancap ya, di apa namanya, di Kecamatan Tayu ya, dan seterusnya. Nah, begitu ayah saya menjadi kiai ya, diutus oleh kakek saya Ki Muhammadun Pondoan untuk menjadi kiai di Cebolek, mengelola pondok pesantren yang sekarang menjadi pondok pesantren Mansajul Ulum ini. Itu ketika pindah ke Cebolek itu dipesan oleh kakek saya, kamu jadi kiai prioritas ngaji, tinggalkan yang lain-lain. Itu pesan daripada kakek saya. Sejak itu ayah saya kemudian seperti meninggalkan seluruh aktivitas sebagai aktivis Ansor, ditinggalkan semua. Makanya ayah saya itu memang sepertinya itu tidak terlalu banyak bergaul dengan masyarakat, karena mengikuti salah satunya pesan dari Mbah Muhammadun ini, kamu jadi kiai prioritasnya ngaji. Nah, yang nyerateni masyarakat sekitar itu kebanyakan adalah emak saya. Jadi ini kombinasi ini menurut saya ideal memang. Makanya saya katakan emak dan bapak saya ini adalah suami istri yang luar biasa. Ya, ayah saya tidak bisa ngasuh pondok pesantren dan berdedikasi luar biasa kepada santri seperti itu tanpa bantuan emak saya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, ilmu-ilmu tentang ayah saya, kakek saya. Semoga ini semua bisa menjadi semacam ya panduan lah kepada teman-teman nanti kalau jenengan semua hidup di masyarakat. Ya. Jadi itu warisan ayah saya, ciri khas pondok pesantren Mansajul Ulum dari sejak zaman ayah saya sampai sekarang adalah prioritas utama adalah ngaji dan ilmu. Yang lain-lain itu kedua, ketiga. Tirakat, ngerowot, itu semua itu kedua, ketiga. Yang pertama adalah ngaji dan mulang ngaji, setelah ngaji dan tahu diamalkan. Dan nanti dipulangkan kepada orang. Inilah warisan penting dari ayah saya. Warisan dari ibu saya adalah kelembutan dan mengajar orang melalui teladan dan tindakan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup saja. Terima kasih atas kesabaran semua para alumni dan santri yang telah mengikuti ceramah saya ini. Semoga Allah merahmati dan mengampuni ayah saya, ibu saya, dilapangkan dalam kuburnya, dan semoga barokahnya terus mengalir kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami aturkan kepada Gus Ulil yang telah memaparkan materi pada sore hari ini, dan kita semua sudah selesai pada sesi tanya jawab. Baiklah, dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semua hadirin, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pembawa